Lidong datang, kita naik sekarang. Lidong datang, kita naik sekarang. Teknik parkir mundur, tidak ada kemajuan sama sekali. Butuh waktu 1 menit 30 detik. Kenapa kamu datang? Ketika saya meneleponmu, saya sudah hampir sampai di depan rumahmu. Saya pikir, sushi yang enak ini, anggur yang luar biasa ini. Tidak minum sayang sekali, bukan? Makanan yang saya siapkan dengan hati-hati untukmu, pasti lebih bergizi. Daripada kamu memesan sendiri, kan? Lidong sangat perhatian, ayo pergi. Lingkungannya cukup bagus. Kenapa lampunya tidak dimatikan? Pagi ini buru-buru keluar, lupa. Bagaimana dengan sandalnya? Kamu tidak perlu ganti, di rumah kami tidak ada sandal pria. Wangi sekali. Mungkin pembantu baru saja selesai memasak dan pergi. Saya di kamar mandi kamar tidur. Katanya mau makan makanan cepat saji, saya pikir Nona Ou. Setiap hari terpaksa makan mie instan. Hidupnya cukup enak. Anggur merah sudah disiapkan sebelumnya. Sepertinya setiap pulang harus minum sendiri. Mungkin pembantu baru saja membukanya. Belakangan ini terlalu lelah, sedikit insomnia. Minum anggur merah bisa membantu tidur. Kehadiran Lidong di rumah sederhana saya, bahkan membawa makan malam sendiri. Lain kali saya yang traktir. Dengan saya tidak perlu terlalu formal, tapi ngomong-ngomong. Kenapa kamu memilih untuk pindah sendiri? Jika kamu ingin tinggal di luar, kamu bisa pergi ke hotel saya. Saya akan mengatur satu kamar untukmu, bisa tinggal lama. Dan di sana pasti lebih nyaman, juga. Kamu seorang wanita, lebih aman. Tidak perlu, tinggal di sini karena dekat dengan kantor. Saya tidak terlalu manja dalam hal detail kehidupan. Meine Mare? Boleh. Makasih. Wine merah udah dibuka, jangan disia-siakan. Sake ini simpan aja buat kamu. Simpan di kulkas, nanti rasanya lebih enak. Oke, disimpan buat minum bareng lain kali. Lain kali ya Jack Ouyang Bayar Ramai. Oh yang jangan deh, soal aku tinggal di sini. Jangan bilang dia, aku gak mau mereka tahu. Oke, rahasia.
Jadi dia digituin sama janda kaya? Curiga. HP-nya sini. Mau ngapain? Aku mau konfrontasi sama Chen Zhe ini. Jangan, Siu, aku tahu kamu baik. Tapi jangan bilang dia, aku gak mau sama orang ini. Ada hubungan lagi. Sekarang bukan urusan kamu sama dia, tapi urusan aku sama dia. Aku mau tanya dia, apa sih yang lebih penting dari 20 tahun hubungan? Aku juga mau tanya, dia punya hati gak? Kasih HP-nya. Nggak. Sini. Nggak. Kasih sini. Siu, jangan macam-macam. Sini. Nggak. Sini. Jangan macam-macam, Siu. Cepat hentikan dia. Kamu malah ketawa. Siu, kamu benar-benar gak boleh telepon Chen Zhe. Aku udah putus sama dia, dan soal ini, aku udah gak mau urusin lagi. Meiyan, segini aja kamu masih bela dia. Jangan anggap aku gak tahu, kamu masih suka dia. Mau kasih dia muka terakhir. Atau mungkin kamu masih ada harapan. Kamu gak mau ungkap yang sebenarnya. Aku akui, tapi 20 tahun hubungan. Bukan mau lupa ya bisa lupa. Meiyan. Yang. Oh ya, sini. Kuyang. Kebetulan banget. Hari ini Linian bantu selesai satu masalah besar di pekerjaan. Sebenarnya malam ini aku ingin mengajaknya makan, tapi kalau begitu, hari ini aku akan bersama sahabat terbaikmu, Susiu, untuk menghilangkan kekhawatiranmu ini sepenuhnya. Anggap saja ini hadiah dari bos untuk karyawan. Aku bilang, kalian berdua, setelah minum malah lebih gila dariku. Kecuali 2 tahun yang lalu. Ketika dipaksa orang tua untuk makan bersama. Dalam ingatanku, sepertinya kita berdua tidak pernah makan berdua saja. Setiap kali selalu janjian untuk pergi bersama. Lalu janjian waktu pulang bersama. Pulang ke rumah masing-masing. Terlihat seperti kencan, tapi sebenarnya sibuk sendiri-sendiri. Li Zong ini mau apa ya? Tiba-tiba menghubungiku. Bahkan membelikanku makanan. Jangan-jangan setelah 2 tahun akhirnya kamu sadar. Dan berniat mulai mengejarku. Xiao Rui, sebenarnya kamu selalu hebat di hatiku. Aku sangat mengagumimu, hanya saja kadang-kadang kamu terlalu dingin. Dingin tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pria baik sepertimu, yang bersikap sama ke semua orang. Sama sekali tidak terlihat emosimu. Apalagi apakah kamu suka atau benci, menerima atau menolak. Di hadapanmu, aku hanya seperti si kecil bertemu raksasa. Akhirnya aku tahu, kenapa kamu tidak tertarik padaku. Jangan kamu malah menghindar. Seolah-olah kamu tertarik padaku. Kalau begitu, untuk ketidaktertarikan kita satu sama lain. Aku punya 1 ponsel lagi, setiap hari iklan, tidak usah dipedulikan. Tambah sedikit? Anggur merahnya enak, tambah 1 gelas lagi. Tidak diangkat. Lanjut telepon. Oak. Halo Chen Zhe, ini Susiu. Aku ingin bicara denganmu.
Ponselnya jatuh dari lantai atas. Pak Satpam, Anda dari komplek mana? Oke, aku tahu. Ponselnya Anda simpan dulu. Nanti aku suruh pemiliknya mengambil dari Anda. Baik, terima kasih. Si tidak setia ini sampai-sampai melempar ponsel dari lantai atas. Dia gila ya? Tidak bisa. Hari ini aku harus bicara baik-baik dengannya. Meian, kamu tahu alamat pastinya kan? Tidak tahu. Kuyang. Kalian berdua benar-benar mau cari Chenze ya? Pergi, jangan sentuh aku. Kalian berdua. Ayo pergi. Kalian berdua benar-benar pergi ya. Aku belum makan lobster. Hidupmu enak ya. Anggur merah sudah disiapkan sebelumnya, sepertinya setiap hari pulang. Harus minum sendiri 1 gelas. Kamu takut dilihat orangnya? Bukankah sudah dikatakan? Belum waktunya. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Belum sempat. Chenze, kamu tahu aku sangat berharap. Saat aku mendorong pintu masuk, kamu berdiri di sana dengan terang-terangan. Bukan bersembunyi seperti itu. Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Sekarang belum waktunya untuk membuka hubungan kita. Lagi pula, kamu pikir aku ingin bersembunyi? HP kau juga jatuh. Aku juga membiarkanmu melihatku seperti anjing, jongkok di sana. Aku tidak butuh muka. Aku tidak butuh harga diri. Sekarang semuanya hilang. Hari ini 2 tahun. Kita sudah bersama 2 tahun. 2 tahun ini tidak mudah. Aku sudah berusaha keras, aku sudah menyiapkan banyak hal. Lidong dengan mudah mengacaukannya. Apa yang bisa aku katakan? Aku malah ingin bertanya padamu. Bagaimana dia tahu kamu tinggal di sini? Kalian berdua kan tidak saling suka, kenapa sekarang? Sekarang menyesal ya? Chenze, apa yang kamu katakan? Sudah, tidak usah bicara lagi. Tenang dulu, aku pergi.
Jangan macam-macam. Serius jangan macam-macam. Aku mohon. Aku tidak bercanda denganmu. Ikut aku, lepaskan aku, pergi. Aku mohon, Ouyang. Ouyang, kamu bos terbaik di dunia. Bisakah kamu menarikku? Aku bilang, aku akan berdiri di sini. Bisa nggak kamu menarikku? Aku lihat kamu pergi sendiri. Bisa nggak kamu menarikku? Dengerin aku. Ouyang 1701. Apa kamu nggak penasaran? Sebenarnya apa penyebabnya? Sampai-sampai dia meninggalkan ponselnya. Aku nggak mau tahu apa penyebabnya. Mungkin dia malah selingkuh sama seorang wanita kaya. Aku juga nggak mau menangkap wanita kaya apapun. Tidak, kamu. Bisakah kamu nggak kayak Siu? Mabuk dan berbuat konyol. Aku nggak peduli, kita harus pergi. Oh, Ouyang, aku nggak nyangka. Kenapa sekarang ingatanmu bagus sekali? Kata-kataku waktu mabuk. Kamu masih ingat sampai sekarang. kamu pikir aku mau ingat? Waktu itu kamu pergi ratusan kali, tahu nggak? Aku gigit kamu, Ouyang. Ponselnya sudah dapat. Ponselnya sudah dapat. Kita pergi. Pergi. Siu. Aku pergi. Siu. Ya ampun. Lepaskan aku. Ouyang. Maaf ya. Sebenarnya, begitu keluar aku langsung menyesal. Kamu bersembunyi juga untuk kebaikanku. Barusan aku yang salah. Selamat ulang tahun yang kedua. Jangan, ayo kita pergi, jangan pergi. Di sini. Ayo kita pergi. Siapa? Aku, Ouyang. Aku, Susiyu, dan Lin Maya. Chenze, buka pintunya. Chenze. Cepat buka pintu untukku. Ayo pergi. Kamu bersembunyi begitu? Apa ada orang lain di dalam? Ouyang. Jangan buka pintu. Kenapa? Ouyang ada di luar, kamu tidak boleh buka pintu. Justru karena Ouyang ada di luar, aku harus buka pintu. Justru karena Ouyang ada di sini. Kamu tidak boleh biarkan dia tahu kamu di sini. Lalu bagaimana? Apakah kita harus terus menutup pintu? Buka pintu, Chenze. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Gila. Kamu sabar dulu, sembunyilah. Kamu mau aku sembunyi di mana? Apa ada orang yang kamu sembunyikan di dalam? Ayo ke sini. Aku kasih tahu ya, Chenze. HP kamu ada di tanganku, kalau kamu mau ambil. Cepat buka pintu untukku. Buka pintu. Siu, ayahku menelpon. Buka pintu, buka pintu. Jangan teriak, ayahku menelpon, aku mau angkat telepon. Angkat di sini, buka pintu. Cepat buka pintu untukku. Ayah. Dengar tidak, Chenze? Siu sudah kembali. Aku dan Siu sedang makan di luar. Buka pintu, Chenze. Kalian berdua kecilkan suara. Ada apa? Kenapa ada suara laki-laki? Apa kalian pergi ke rumah Xiaoze? Tidak apa-apa, ayah, kami baik-baik saja. Aku tidak bisa jelaskan sekarang, aku tutup telepon dulu ya, ayah. Aku baik-baik saja, baik, dadah. Chenze, kamu tidak mau buka pintu ya? Besok aku akan ke kantormu. Aku akan ungkapkan perbuatan burukmu, kebetulan bosmu juga ada di sini. Dia bisa jadi saksi untukku, ya bos? Ya, silakan ungkapkan. Dengar tidak, lebih baik buka pintu, buka pintu. Siu, udang goreng. Bukannya kamu ingin makan udang goreng ayahku? Udang goreng ayahku enak sekali, kamu mau yang pedas pakai bir? Enak sekali, cepat pergi. Buka pintu, buka pintu. Kembali. Kebetulan semua ada di sini, mari lihat baik-baik. Ingat pria di ruangan ini. Dia meninggalkan pacar resminya dan mencari selingkuhan di luar. Buat dia menunggu selama 20 tahun. 20 tahun. Masa muda seorang wanita, semuanya hancur. Buka pintu! Kalian berdua begini, orang bisa melakukan kamu tanpa masuk tanpa izin, kamu tahu? Kalau kamu tidak buka, aku akan membuka pintu ini. Pergi. Kalau kamu tidak buka, kami akan masuk tanpa izin. Kamu percaya tidak, Chenze? Aku mohon, aku mohon. Sudah cukup?
Kenapa tidak buka pintu? Apa kamu menyembunyikan seseorang? Lin Maya. APA maksudna. Jangan pergi. Aku tidak bermaksud mencari kamu, aku juga tidak ingin mengganggu kamu. Malam ini sebenarnya sederhana. Siu awalnya ingin berbicara dengan kamu. Cukup lewat telepon. Ya, kamu jangan. Tapi kamu malah melempar teleponnya. Chenze, aku yang ingin menemui kamu. Ada apa? Kamu bisa bicara dengan aku. Kamu yang membawa mereka ke sini? Sudah aku bilang. Hari ini Siu yang ingin berbicara dengan kamu. Kenapa kamu terus memperhatikan Lin Maya? Tak, Sekarang jam pulang kerja, ini rumahku, kamu datang membuat keributan. Tidak merasa kehilangan martabat? Hari ini martabatku hilang. Lalu apa? Aku bilang, hari ini aku datang. Sebagai teman baik Lin Maya. Sebagai karyawan, aku ingatkan kamu. Kalau kamu punya waktu luang, kenapa tidak memikirkan bagaimana mengatur 4 pertunjukan itu? Tidak perlu kamu khawatir, Siu. Ada masalah apa? Tanyakan dia segera. Aku malas mendengar omong kosong si brengsek itu. Aku beritahu kamu, Chenze. HP kamu yang jatuh di lantai bawah, aku ambil untuk kamu. Tolong beritahu aku, apa sebenarnya alasanmu? Membuat kamu seperti membuang HP. Membuang Lin Maya. Siu, jangan bicara lagi. Kamu pantas bicara? Ini urusan pribadi antara aku dan Lin Maya. Urusan pribadi, kamu mengerti kan? Lin Maya, sudah aku jelaskan dengan jelas? Teriak apa? Kamu teriak apa? Kamu sudah jelaskan padaku, apa masalahnya? Jelasin aja, pasti ada alasannya. Kamu perlu marah-marah gitu? Cuma karena aku datang ke rumahmu, kamu bisa marah gitu? Aku kasih tahu Chenze, tempat jelek begini. Aku Lin Maya seumur hidup gak mau datang lagi. Ayo pergi, jangan ribut, pulang. Mau pergi kemana? Nggak pergi. Aku kasih tahu Chenze. Jangan kira Lin Maya baik hati. Lalu kamu bisa seenaknya menyakitinya. Kenapa sehari sebelumnya dia di Prancis? Kamu masih mencintainya mati-matian. Besoknya kamu mau putus sama dia. Jangan bilang, cuma sehari kamu udah bosan? Aku cuma mau tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Apa itu kebenaran? Hari ini aku mencintainya. Besok aku bisa nggak mencintainya lagi. Kamu pernah pacaran? Kamu punya rumus bisa menghitungnya? Bisa nggak kamu ngomong yang benar? Jangan nyeret-nyeret aku. Aku kasih tahu. Aku curiga kamu udah selingkuh, dan kamu main 2 kaki. Sampai Lin Maya balik, baru kamu tunjukin belangmu. Kamu curiga aku? Kamu curiga aku? Lalu kamu bisa datang ke rumahku bikin ribut gini? Kamu punya bukti? Buktinya mana? Kamu mau bukti ya? Bro, si Chen bilang mau bukti. Gimana nih? Ya cari dong. Oke deh. Oh ya, aku ingatkan kamu, ini rumahku. Minggir. Kalau kamu gini, aku laporkan polisi. Chenze, Chenze, Chenze. Chenze, laporkan polisi sekarang, jangan ribut. Chenze, Chenze. Chenze, kamu kenal polisi. Chenze, dia nggak sengaja. Mereka benar-benar ada niat jahat. Kalau laporan polisi bakal ribet. Chenze, Chenze. Kamu benar-benar bisa lapor polisi. Minggir. Maya, kamu nggak apa-apa? Uyan, Chunjumuko Maya. Chenze, Ouyang. Ouyang, berhenti mukul. Kamu bodoh ya? Berhenti, jangan mukul Ouyang. Maya, kamu benar-benar bodoh. Halo, saya mau laporkan polisi. Cepatlah, ngapain sih?
Meya, aku salah. Kamu bisa lepas dari cengkeramannya. Itu benar-benar berkah dari langit. Sudahlah Siu, jangan marah lagi. Chenze, hari ini aku yang salah. Maaf ya, aku minta maaf. Mari kita berdiskusi. Bisakah kita tidak memperbesar masalah ini? Lagi pula kita satu perusahaan. Kita pasti akan bertemu lagi. Tolong pertimbangkan bahwa kita sudah kenal lama. Lupakan saja. Lin Mei. Apa otakmu terbentur sampai bodoh? Kamu minta maaf sama orang seperti dia? Dia yang mulai menyentuhmu, tahu? Sudahlah. Tudau. Mobil yang kamu panggil kapan sampai? Sebentar lagi, Paman. Xiaoyan, Helian Ma City Fanghua International? Fanghua International apa? Tuan Lin, saya petugas Wu. Putri Anda sekarang ada di kantor polisi. Di kantor polisi, ya. Ada perselisihan sipil yang berujung kekerasan, sedang dalam mediasi. Cepatlah ke sini. Baik, aku segera ke sana, segera ke sana. Mobil yang kamu panggil kapan sampai? Sudah sampai, di depan jalan makanan. Oke. Kamu yang urus ya, urus ya. Kalian berdua kali ini, sifatnya berbeda dengan yang dulu. Uyang, dulu kamu berbuat baik. Kali ini, kamu berbuat onar setelah minum. Dulu? Dulu apa? Ayo, kalian mau diselesaikan secara resmi atau damai? Damai? Petugas Wu, kami mau damai. Itu tergantung keinginan korban. Anda setuju, kan? Petugas Wu, Lin Mei yang jadi korban. Dia yang mulai memukulnya, kepalanya sampai bengkak. Pak Polisi. Apa yang Anda maksud dengan diselesaikan secara resmi dan damai? Bagaimana cara penanganannya masing-masing? Damai berarti kalian berdua berdiskusi. Mencapai kesepakatan jumlah ganti rugi. Kalau resmi, kita akan periksa dulu lukanya, lihat seberapa parah. Luka ringan ke atas sudah bisa dipidana. Biasanya bisa dipidana berapa tahun? Apa kamu belum selesai? Kamu percaya tidak aku akan menghukum lagi? Uyang, ngapain sih? Ngapain sih? Ini kantor polisi, tenang semuanya. Xiao Zhang, bawa dia ke ruangan sebelah untuk tenang. Pak Hao, Anda tidak bisa membawa Wu yang pergi. Kalau Anda membawanya pergi, bagaimana dia bisa mediasi? Lihat sikapnya, kayaknya hari ini tidak akan selesai. Kalau begitu, bawa saya juga. Kalau kalian semua pergi, hitung saya juga. Ikut-ikutan juga, Xiao Zhang. Bawa mereka bertiga sekalian untuk tenang. Ayo pergi. Bagaimana kondisi Chenze? Lukanya parah tidak? Saya dengar dari polisi yang bertugas, wajahnya terluka. Ini agak merepotkan. Kalau sesuai standar luka ringan tubuh manusia, cukup untuk dihukum. Tentu saja, dengan syarat kalau Mener Chen bersikeras untuk menempuh jalur hukum. Meya, ini pertama kalinya saya masuk kantor polisi. Meya, tadi polisi bilang, kemarin juga kalian berdua. Ouyang bahkan berani bertindak. Bagaimana dia berani bertindak? Saya tiba-tiba diculik. Kamu diculik? Kenapa tidak bilang sama saya? Bagaimana Ouyang menyelamatkanmu? Sudahlah Siu. Nanti kalau ada waktu, saya ceritakan perlahan. Kalian berdua memang hebat. Satu karena pertama kali masuk kantor polisi, sangat bersemangat. Satu lagi seperti tidak ada masalah. Apa hanya saya yang khawatir? Apakah Chenze memilih jalur resmi? Atau jalur damai? Bagaimana kalau Chenze benar-benar menempuh jalur hukum? Paling-paling masuk penjara, bisa pergi ke tempat jauh dari keributan. Tidak ada yang mengganggu,
Saya malah senang. Benar kan, Siu? Benar? Astaga. Kalian berdua masih bisa tertawa? Kejadian yang tadi disebutkan semuanya benar, kan? Direktur. Halo, Pak Polisi. Nama saya Ou Changlin. Ayah Ouyang. Pak Polisi. Jika ini kesalahan Ouyang, dia harus bertanggung jawab sesuai aturan. Harus ditangani sesuai prosedur. Direktur. Saya karyawan O Group. Saya harus mempertimbangkan perkembangan O Group. Menurut saya, jika hal ini tersebar, akan berdampak buruk bagi O Group. Jadi saya pikir, kita sebaiknya menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan Pak O sebelumnya. Saya akan menjelaskannya padanya nanti. Pak Polisi, saya memilih untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Pak Polisi, bagaimana kalau begini? Bisakah kami membawanya ke rumah sakit dulu untuk melakukan pemeriksaan? Jika nanti ada efek samping, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya, tidak masalah. Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Baik. Terima kasih, Direktur. Ayah. Maaf. Paman Lin. Ini semua kesalahan saya. Begitu saya mendengar di Prancis, Maya putus dengan Chen Zhe. Saya langsung marah. Saya pulang dengan tujuan ingin berbicara dengan Chen Zhe. Begitu saya bertemu Maya, saya terlalu senang dan minum terlalu banyak. Kami membicarakan Chen Zhe. Saya langsung marah dan pergi mencarinya. Maya berusaha keras untuk menghentikan saya, tapi dia tidak berhasil. Maaf Paman Lin, pertama kali bertemu, saya sudah meninggalkan kesan yang buruk. Maaf sekali. Yang penting tidak ada yang terluka, tidak ada yang terluka. Bagaimana bisa ini salahmu? Justru, Maya punya teman sepertimu, yang mau membelanya. Yang mau membela keadilan, Paman harus berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, Ouyang dan Nicole Chen juga bukan sengaja. Chen Zhe duluan yang mendorong Maya. Kepala Maya terbentur sudut meja, langsung benjol besar. Apakah parah? Tidak apa-apa, ayah. Saya baik-baik saja. Tidak seburuk yang dikatakan Siu, dia terlalu berlebihan. Jangan khawatir. Gak apa-apa kalau kamu baik-baik aja. Ayo kita pulang. Oke, ayo pergi. Kamu beneran gak mau menuntut Ouyang? Sebenarnya sih mau. Tapi setelah dipikir-pikir, dia kan adik kamu sendiri. Lagi pula, ayah kamu udah datang. Mendingan aku kasih muka sama ayah kamu aja. Dan juga, kalau luka kecil ini bisa bikin ayah kamu inget sama aku. Menurutku itu worth it. Kamu layak. Perayaan 2 tahun, kita jadi berantakan begini. Nanti aku gantiin ya. Sakit ya? Gak apa-apa. Hari ini kamu harus ikut aku. Tidur di rumah kecilku ini. Dari kecil aku udah ngimpi punya kakak atau adik perempuan.
Lalu tidur bareng di kamar kecil kayak gini. Terus kita bisa pasang ranjang bertingkat. Jadi, kamu selalu welcome buat ke rumahku, jadi saudara perempuan aku. Besok aku beli ranjang bertingkat, gimana? Beneran, Penryn? Beneran bisa? Tentu aja bisa. Siu, kamu balik kali ini? Kenapa gak bilang sama ayah kamu? Ribet aja, aku mau ketemu kamu dulu. Kamu gak bawa barang? Ditinggal di hotel, jangan bahas urusan aku dulu. Aku gak nyangka Chenze beneran gak menuntut. Seharusnya aku suruh Ouyang. Pukulin dia 300 kali lagi. Jangan nakut-nakutin aku lagi, pukulin 300 kali. Aku tadi hampir mati ketakutan. Untung aja Chenze gak menuntut. Gimana kalau dia beneran menuntut? Maya. Aku udah lama pengen nanya. Kamu sama Ouyang udah sampai mana? Maksudku, selain atasan dan bawahan, apa hubungan kalian udah lebih dekat? Kita cuma hubungan kerja yang paling sederhana. Dengan kata lain, kalau suatu hari aku resign, aku sama Ouyang gak ada hubungan apa-apa lagi. Beneran? Kayaknya gak sesimpel itu deh, walaupun atasan ngelindungin bawahan. Gak sampai segitunya juga. Lia Jia sampai mukulin Shenzi Jitu. Dia melihat ekspresi dan tatapanmu setelah kamu terluka. Menurutku, itu tidak seperti perhatian antara teman biasa. Siu, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia membelaku karena aku membantu menyelesaikan masalah besar di pekerjaan. Aku membantunya menyelesaikan masalah besar. Dia sebenarnya berencana mengajakku makan hari ini. Lagi pula, kalau bukan karena aku bisa melindunginya dari Liu Weiwei, dia tidak akan menjadikanku sekretarisnya. Aku juga sama sekali tidak tertarik menjadi sekretarisnya. Aku terjebak dalam perangkap besar, begitu saja terjebak. Kamu tertawa apa? Tidak ada, Maya. Kamu sebelumnya bilang kamu diculik, sebenarnya bagaimana? Cepat ceritakan padaku. Ceritanya panjang, kamu siap mendengarnya? Hal paling konyol di dunia, aku yang mengalaminya. Kamu pernah dengar tentang salah menculik? Salah menculik? Aku yang salah diculik. Kalau tidak, siapa yang akan menculikku setiap hari? Aku waktu itu sedang di basement. Mau menunggu Chenze. Bagian tentang Chenze ini aku lewati. Aku tidak terlalu ingin membicarakannya, pokoknya suatu hari. Aku tiba-tiba tidak tahu bagaimana. Ditarik ke mobil oleh seseorang, lalu rambutku ditarik, kamu tahu? Sangat kasar, mereka memukulku sampai wajahku terluka. Aku waktu itu memfotonya, nanti aku tunjukkan padamu. Kakak, kamu mencari aku? Kamu memukul Chenja. Kamu juga sudah tahu? Apakah kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya? Kamu sembarangan berkelahi. Tahukah kamu berapa banyak orang yang harus membersihkan kekacauanmu? Kalau hal ini tersebar, apa dampaknya bagi perusahaan? Apakah kamu pernah memikirkannya? Lagi-lagi karena Lin Maya itu. Bukan. Lalu apa? Ini urusan pribadiku, kamu tidak perlu tahu. Oh ya. Aku akan terus mengawasi Lin Maya si pengacau itu. Kalau dia membuat kesalahan lagi, aku akan segera mengusirnya dari perusahaan. Sudah jelas? Aku sudah bilang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Linnea. Chenze memang pantas dipukul. Chenze adalah orangku. Kamu memukulnya sama saja dengan memukulku. Aku juga akan menegaskan sekali lagi padamu. Lin Maya adalah orangku. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Baik. Apakah rencana konkret proposalnya sudah selesai? Jika kamu tidak bisa, katakan sekarang, aku akan ganti orang. Sudah selesai.
Pertemuan di ruang rapat dalam 15 menit, ada masalah. Tidak ada masalah. Kita sepenuhnya bisa menggabungkan peluncuran kosmetik ke dalam sesi pameran pakaian renang anak-anak dan pakaian dalam. Kegiatan peluncuran kosmetik perusahaan sebelumnya kebanyakan diselaraskan dengan pakaian adat tingkat tinggi dan pakaian mewah, meskipun efek pamerannya menonjol. Tapi ada dua kelemahan. Pertama, yaitu siklus dan biaya pakaian adat yang sangat tinggi. Kedua, kosmetik kita dijual untuk konsumen umum. Pakaian mewah dan riasan tingkat tinggi hanya akan menciptakan jarak dengan konsumen. Jadi menurutku, dalam pertunjukan kali ini, riasan model seharusnya lebih menonjolkan keakraban, fungsionalitas, dan kemudahan. Mengenai proposal ini, aku ingin menjelaskan secara spesifik. Tema dan kreativitas proposal. Semuanya diselesaikan secara independen oleh Linnea. Semoga kalian memberinya tepuk tangan. Baik, mari kita jalankan sesuai proposal ini dulu. Tapi aku ingatkan, saat ini semuanya masih dalam tahap teori. Pelaksanaan di bawah ini yang paling penting, mengerti? Rapat selesai. Kenapa aku tidak menyadari? Ingatanmu begitu bagus, aku hanya bilang sekali. Bilang sekali kamu sudah bisa ingat? Kalau mau ingat, pasti bisa ingat. Kuyang. Sudah. Ada orang di belakang, bicaranya nanti saja. Kamu lihat tidak, kakakku tadi wajahnya langsung pucat. Ayo kita rayakan, ayo rayakan, ayo. Bazahai. Menurutku kita sebaiknya tidak terlalu sombong. Kakakmu benar, pelaksanaan kontrak selanjutnya. Yang paling penting. Kenapa kamu lihat aku? Terima kasih ya. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu tiba-tiba serius begini, aku jadi nggak nyaman. Sebenarnya aku memang orang yang serius. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak, Kamu kenapa? agak pelan sedikit. Kamu pura-pura aja, aku pergi kerja dulu. Kejutan. Ayah, kejutan besar begini, kenapa nggak peduli sama aku? Kemarin malam kamu tinggal di mana? Bagaimana ayah tahu? Aku nggak cuma tahu pesawatmu jam berapa mendarat. Aku juga tahu kemarin malam kamu makan sama siapa. Bagus. Aku sudah bilang berkali-kali ke manajer Wang, jangan sampai memberitahu ayah. Kalau tahu, nggak akan makan di klubmu. Jian Gonzalez manager Wang. Sampai sekarang dia masih bantu merahasiakan. Tapi nggak bisa menahan banyaknya mata-mata ayah. Baiklah, ayah memang yang paling hebat, aku mengaku kalah. See you. Bagaimana kamu kenal Ouyang?
Ayah kenal Ouyang? Ouyang aku nggak kenal. Tapi aku kenal ayahnya. Sherman Group, Wu Changlang. Ayah kenal dekat sama keluarga Ou? Ngapain kamu nanya itu? Karena Mea sekarang jadi sekretarisnya Ouyang. Jadi aku mau cari tahu latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga sangat menentukan karakter dan budi pekerti seseorang. Memiliki peran yang sangat menentukan. Kalau begitu, menurutmu Ouyang ini gimana? Ayah, dia ini orangnya sangat menarik. Cara bicara dan bertindaknya terlihat santai, tapi sebenarnya dia cukup jantan. Bertanggung jawab. Benarkah? Anak laki-laki yang dipuji begitu oleh anakku, ini pertama kalinya aku lihat. Aku nggak pernah lihat sebelumnya. Aku cuma bantu Mea mengamati. Ayah jangan salah paham. Aku tahu Lin Meya adalah teman terbaikmu. Begini, kapan-kapan ajak dia ke rumah. Makan bersama, aku juga mau berterima kasih langsung padanya. Atas perawatannya padamu di Prancis. Sekalian ajak Ouyang. Ouyang? Nggak usahlah. Belum tentu dia mau datang. Itu. Aku akan membereskan koper. Pak, ada yang bisa saya bantu? Maaf. Saya ingin bertanya, departemen kita yang... Departemen Pengembangan Produk. Itu tempatnya menguji dan mengembangkan produk. Saya rasa Anda mungkin salah. Departemen Pengembangan Produk grup kami berada di Suzhou, bukan di sini. Ini tidak mungkin. Putri saya bekerja di sini. Sudah beberapa lama. Nama putri Anda siapa? Saya akan cek untuk Anda. Lin Maya. Dia adalah asisten administrasi Pak Ou di grup kami. Ini, apa itu asisten administrasi? Secara sederhana, itu sekretaris. Pak Ou yang mana? Pak Kuyong Xiao U. Mereka sedang keluar, tidak di kantor. Keempat tempat pilihan ini, saya cukup puas. Menurutmu yang mana yang terbaik? Masing-masing punya kelebihan, sulit memutuskan. Ini juga harus menghitung biaya pameran di tempat-tempat ini. Semuanya harus dihitung baru bisa memutuskan. Sepertinya hari ini tidak bisa pergi lagi. Kamu hari ini harus lembur lagi? Aku bilang, sekarang seluruh tubuhku seperti ditarik kencang. Biar aku santai, aku malah tidak nyaman. Bagus, Pak Ou tiba-tiba jadi pemuda sukses dan ambisius. Siapa yang memberimu tongkat sihir? Vigardium Leviosa.
Beralih. Cepat, kopi tambah. Siap. Tiga ini cuci ulang untukku. Kenapa harus dicuci ulang? Semua piring ini sudah aku cuci satu persatu dengan teliti. Kamu sengaja cari masalah ya? Maksudmu aku tidak ada kerjaannya? Aku sibuk, tahu? Cepat cuci, kalau tidak aku potong uang 3 piringmu. Kenapa? Aku tidak memecahkannya. Aku bilang, tunggu saja, saat aku bebas nanti. Aku akan langsung minta kakakku memecatmu. Saat kamu bebas, pecat sesuka hatimu, tidak buru-buru. Sekarang cepat cuci. Xiaojia, pulang. Tidak, aku masih di kantor. Hari ini harus pulang terlambat lagi. Kenapa terlambat lagi? Perusahaan besar memang seperti ini. Kalau tidak ada urusan, harus lembur. Lagi pula, mereka yang lembur dapat uang lembur. Meia. Ayah, aku tidak bisa bicara lama. Bosku memanggilku. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan khawatir tentang aku. Ditutup ya. Xiao. Lin Mei tidak ada di Departemen Pengembangan Produk. Dia adalah asisten administratif Pak Ou di grup kami. Apa itu asisten administratif? Singkatnya, dia adalah sekretaris. Paman, minyak. Paman, biar aku lihat. Jangan bergerak. Biar aku lihat. Ini tidak bisa. Ayo kita ke tempat Lidong. Rumahnya mungkin punya obat. Eo. Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Tidak apa-apa, Lidong. Kalian berdua. Ayam kumbau yang kalian pesan, Lidong. Silakan dinikmati. Lidong. Paman Ling, kenapa Paman Ling? Lenggon pemangku terbuker. Kenapa sampai begini parahnya? Tidak apa-apa. Terkena percikan minyak. Kamu punya obat tidak? Ada. Shalu. Segera ambil handuk yang sudah disterilkan dan es batu. Baik, aku ambil. Handuk yang sudah disterilkan. Baik. Cepat. Anda terkena percikan minyak, Paman Lin. Iya, lihat. Tuduh, kamu cepat pulang saja. Toko tidak ada yang jaga. Cepat. Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku di sini. Kamu cepat jaga toko. Lidong, aku serahkan padamu. Channel. Cepat ke sana. Bibi Mei, cepat cari handuk yang sudah disterilkan untukku. Untuk apa handuknya? Laulin disedang tetangga terbakar. Kelihatannya cukup parah. Laulin yang mana? Pemilik warung makan Lin Sikuo di keluarga Lin. Ayahnya Lin Mei. Iya, betul. Tidak apa-apa. Aku sudah mengoleskan kecap tadi. Nanti gelembungnya aku pecahkan. Tidak apa-apa. Jangan sampai gelembungnya pecah. Sebentar lagi aku akan gunakan es batu untuk mempresnya. Oleskan salep luka bakar dan lihat bagaimana. Kalau tidak baik, harus ke rumah sakit. Biarin terapi. Kok lukanya parah banget sih? Gak apa-apa. Kamu sibuk aja dulu. Kalau luka bakar, jangan sampai melepuh. Harus langsung dikompres es, kalau nggak bisa infeksi. Now pain liat. Cuci piringmu aja. Tahan dulu, Om. Apa ini baunya enak banget? Sudah tahu kamu pasti bakal turun karena baunya. Di panci lagi masak ikan tongkol, bentar lagi makan ya. Ikan tongkol? Aku udah ngiler nih. Mea, lagi ngapain? Apa baunya? Wangi sekali. Sudah kuduga kau akan turun karena mencium bau ini. Ikan beltfish sedang direbus di panci, sebentar lagi makan ya. Beltfish rebus. Bikin ngiler banget. Mea, lagi apa? Mea, lagi apa? Tunggu sebentar, aku akan memberimu makan malam. Siu. Aku mau makan spare rib suka Xiao Jiangnan, Mian Chun, sama pangsit udang. Ayam goreng Yulin,
Makasih ya. Mau pergi kemana? Nggak makan ikan? Makan bentar, nanti aku bungkus. Kamu ini benar-benar ya, gak sungkan-sungkan. Ini temenku yang datang bawa makanan, urusanmu apa? Dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk memberi kami makan malam. Baiklah, baiklah, tukang makan. Lidong, sini. Ada apa Paman Lin? Apa karena luka? Takut ganggu bisnis toko? Tudou sudah ikut aku bertahun-tahun. Walaupun belum menguasai semua keahlianku 100%. 50 hingga 60% pasti bisa. Toko diserahkan ke dia. Aku nggak perlu khawatir. Kalau begitu, apa karena urusan Lin Mei ya? Gimana pendapatmu tentang anak Ouyang ini? Ouyang. Maksud Paman Lin adalah antara Ouyang dan Meya akan ada sesuatu? Anak Syria ini dari kecil sangat penurut. Segala hal tidak pernah dirahasiakan dariku, tapi kali ini dia kerja di grup OU. Dikatakan produk apa yang harus pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan. Departemen Penelitian dan Pengembangan produk grup OU sama sekali tidak ada di kota ini. Dia tidak pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan produk. Jadi sekretaris buat Ouyang. Sebelumnya sudah kusarankan, kurangi kontak dengan Ouyang itu. Chen Zhe bisa salah paham. Tapi dia nggak dengar. Dua anak yang tadinya baik-baik bersama. Cinta 20 tahun, putus begitu saja. Sekarang tiap malam lembur terus. Ini, tadi malam telepon lagi. Bilang mau lembur lagi. Aku khawatir dia dengan Ouyang. Aku tahu. Kamu kan teman baik Ouyang. Sebenarnya bukan berarti aku. Ouyang ini anak muda yang tidak baik. Aku ini khawatir sama Meya. Paman Lin. Maksudmu aku mengerti. Jadi Meya tidak pergi. Dia tetap di sini. Aku percaya alasan utamanya adalah ingin menemani Anda. Jadi dia memutuskan untuk tetap di samping Ouyang. Menjadi sekretarisnya, tidak memberitahu Anda. Karena takut Anda terlalu khawatir. Menurut yang tahu, mereka sedang mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini cukup penting. Jadi tekanan mereka sangat besar. Karena mereka bilang sedang lembur. Pasti sedang bekerja, tidak ada hal lain. Tentang ini, Paman tidak perlu khawatir. Kalau bicara tentang Ouyang, jangan lihat dia biasanya tidak bisa diandalkan. Tapi dia, dalam melakukan sesuatu dan menjadi orang, punya prinsip sendiri. Yang unik. Xiaoya putus dengan Xiao Zhe. Memang cukup disayangkan. Tentu saja, aku tidak bisa menghalangi ini. Aku hanya berharap Syria di masa depan bisa menemukan seseorang yang tulus. Tidak perlu kaya raya, hanya berharap dia aman dan bahagia. Tapi lihat sekarang. Aku takut dia dengan Ouyang ini. Tidak jelas. Laki-laki dan perempuan setiap hari bersama, takut lama-lama timbul perasaan. Kalau seandainya terjadi sesuatu di antara mereka, aku benar-benar tidak berani membayangkan. Paman Lin. Aman dan bahagia. Dan kaya raya, kadang-kadang tidak bertentangan. Meya adalah putri Anda. Sekarang Lin Meya sudah dewasa. Dia akan punya penilaian sendiri dalam melakukan apapun. Dan keputusannya sendiri, sebagai ayah. Aku rasa Anda harus percaya sepenuhnya padanya. Kalau bicara tentang Ouyang,
Mungkin pemahaman Anda tentang dia hanya berdasarkan berita-berita di internet, yang sepertinya tidak bisa diandalkan. Tapi sebagai teman baiknya, selama bertahun-tahun, aku menilai dia secara objektif. Dalam hal perasaan, Ouyang adalah orang yang sangat setia. Damn. Pisahnya Chen Zhe dan Lin Meiya. Saya yakin, itu pasti bukan karena Ouyang. Bukan juga kesalahan Lin Meiya. Mungkin itu kesalahan Chen Zhe. Jadi dalam hal ini, Meiya adalah korban. Di saat yang krusial ini, kamu bilang, sebagai ayah, kamu harus lebih memahami dia. Lebih peduli padanya. Harus membantunya agar dia bisa segera keluar dari hubungan yang gagal ini. Jadi menurut saya, sekarang membuatnya bekerja justru adalah hal yang baik. By Arkan Perhatiannya Teralakan. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin keadaannya akan lebih baik. McCandla.